Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sungguh kami bersyukur, sebab Tuhan Allah yang besar dan berkuasa, berkenan mengasihi kami manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami dapat melihat betapa besar cinta dan kuasa Tuhan, sehingga kami pun dapat mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Matius pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari ditolong oleh Tuhan untuk melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 6, ya ini tanggal 6 kan ya? Ya, tanggal 6 kita memasuki Minggu Epifani. Nah, Epifani itu dalam terjemahan sesungguhnya berarti penampakan jelas. Yang dimaksudkan adalah ketika Tuhan menampakkan dirinya secara jelas di hadapan manusia. Nah, dalam sejarahnya Minggu Epifani ini digunakan untuk mengenang beberapa hal yang berbeda. Di gereja barat, bukan gereja Indonesia bagian barat, bukan ya, di gereja barat pada zaman itu, Minggu Epifani itu dipahami, diyakini sebagai waktu ketika orang-orang Majus itu datang menghadap Tuhan Yesus, bayi Yesus. Jadi berbeda dengan hari Natal, jadi bukan hari kelahiran, tetapi ketika orang Majus datang untuk berjumpa dan menyembah bayi Yesus yang diyakini sebagai raja. Nah, sedangkan di gereja timur, Minggu Epifani ini dikenang sebagai momen ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Nah, tetapi ketika kita memasuki Minggu Epifani ini, baiklah diyakini bahwa Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya kepada manusia dengan sejelas-jelasnya. Jadi ini adalah akhir dari perayaan Natal. Jadi memang sudah selesai dalam beberapa tradisi, para imam dan orang-orang itu memberkati rumahnya dan lain-lain. Jadi memang ada banyak tradisi, ada juga yang sudah mulai melepas aksesoris Natal. Jadi memang Epifani ini dianggap sebagai akhir gitu dari segala perayaan Natal. Dalam beberapa gereja bahkan drama-dramanya itu dilaksanakannya di Minggu Epifani ini, bukan di hari Natalnya, terutama drama tentang orang-orang Majus itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, ini sudah jelas bahwa kelahiran Yesus itu memang sebagai Tuhan dan itu nyata sekali. Walaupun mungkin ketika lahirnya itu tidak banyak orang yang memahami. Tapi ada satu golongan orang yang paham bahwa Yesus ini bukan hanya bayi biasa, tetapi ia adalah Tuhan. Dia adalah Raja alam semesta ini. Nah, mereka adalah orang-orang Majus. Nah, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang datang dari timur saat itu. Mereka itu ada beberapa tafsir ya, mereka dituliskan sebagai orang-orang bijaksana, orang-orang yang memahami ilmu perbintangan, bukan zodiak ya Bapak Ibu, tapi benar-benar memahami ilmu bintang-bintang, tentang bintang-bintang. Nah, jadi memang mereka ini orang-orang elit, orang-orang berpendidikan. Dan mereka memahami betul bahwa yang lahir ini bukan bayi biasa. Dan tentu ketika pemahaman itu mereka miliki, itu bukan dari pemahamannya sendiri, melainkan karena pertolongan Tuhan. Dan perjalanan mereka menuju Tuhan Yesus itu kan dituntun oleh bintang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita barusan di ayat yang kedua, orang Majus berkata kepada Herodes saat itu,
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Mereka adalah orang-orang elit, mereka adalah orang-orang bijaksana, mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Mereka datang kepada bayi Yesus untuk menyembah. Karena dialah raja orang Yahudi, karena dia adalah Tuhan. Ya waktu itu memang pemahamannya ya raja, agak susah ya. Tuhan yang menjelma dan lain agak susah untuk dipahami begitu. Tapi orang-orang ini datang untuk menyembah kepada bayi Yesus. Bukan sembarang raja, ini benar-benar raja yang keren banget lah. Ini bukan raja biasa BRB, bukan raja biasa, enggak kayak gitu. Nah, ini benar-benar mereka datang dari tempat yang jauh untuk ke bayi Yesus untuk menyembah Tuhan Yesus. Maka dari itu kita bersama-sama dapat merefleksikan bahwa kemarin Natal itu bukan hanya sekadar merayakan ulang tahun Tuhan Yesus begitu. Bukan hanya momentum kita balik rumah untuk kumpul-kumpul bersama dengan keluarga. Bukan hanya momen ketika kita pasang pohon Natal. Bukan hanya momen kita merasakan euforianya. Tetapi ini mengingatkan kita mengenai kedatangan Tuhan ke bumi dalam wujud manusia untuk menyatakan kasih-Nya. Dan di Minggu Epifani ini mari kita mengenang bagaimana Tuhan menampakkan diri-Nya dalam cintanya, dalam kuasanya, dalam kebesarannya kepada manusia. Dan penampakannya ini tidak abstrak, bukan berupa semak yang terbakar, bukan hanya dari suara, bukan dari cahaya, tetapi benar-benar dalam wujud yang bisa dipahami, disentuh, dilihat oleh manusia, yaitu dalam wujud manusia. Wujud yang paling bisa dimengerti oleh manusia adalah sesama manusia. Tuhan menampakkan diri-Nya dengan jelas, dengan nyata dalam diri Tuhan Yesus. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam di tengah pandemi ini sebenarnya adalah kesempatan yang langka dan luar biasa. Beberapa tahun saya merenung kapan ya gereja berhenti begitu dengan pesta pora Natalnya. Bahwa Natal itu bukan sekadar pesta pora. Kapan ya gereja memahami Natal lebih dalam dibanding pesta pora itu sendiri. Karena kalau kita membahas pesta pora, panitia, kemudian acaranya, dekorasinya, kemudian secara tidak sadar bisa jadi menggeser makna Natalnya sendiri, menggeser bayi Kristusnya sendiri. Jadi ibaratnya kita datang ke ulang tahun tapi kita nggak ketemu bayinya. Kita sibuk sama pakaian kita sibuk sama makanannya, kita sibuk sama dekornya. Nah, tapi pandemi kali ini membuat kita mau tidak mau fokus kepada bayinya. Karena tidak lagi ada dekor yang meriah, tidak ada lagi pesta-pesta di gereja, tidak lagi perlu menggunakan baju-baju baru karena toh juga nggak ke gereja. Terkhusus GKJ Wonosari kan juga masih ibadahnya daring gitu. Jadi memang belum bisa seperti itu. Tapi dalam keadaan yang seperti ini justru jelas bahwa dalam kenangan kita Tuhan Yesus datang menolong, menyatakan cinta kasih-Nya kepada manusia. Begitupun di tengah pandemi ini Tuhan pasti datang, menyatakan diri-Nya untuk menolong manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari menghayati Minggu Epifani ini dengan terus mengingat bahwa Tuhan itu menampakkan diri-Nya secara nyata dan jelas, bahwa Tuhan yang sama tidak akan meninggalkan kita, bahkan akan menampakkan kasih-Nya dan cintanya dengan jelas di dalam kehidupan kita. Jadi yang kemarin belum sempat, mari mulai menutup hingar-bingar Natal ini dengan refleksi bahwa oh iya, ini bukan sekadar tentang seorang bayi yang lahir, tetapi ini adalah cerita tentang Tuhan yang menampakkan diri-Nya secara jelas kepada manusia yang begitu dikasihinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan hadir begitu nyata, begitu jelas. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat lebih jelas cinta dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami dapat menyandarkan kehidupan kami, pergumulan dan pengharapan kami secara utuh kepada Tuhan saja yang adalah Raja dan pemilik kehidupan kami. Dan ampuni kami ya Tuhan jika sepanjang masa Natal ini, sepanjang kami menghayati
kelahiran Tuhan, kami tidak fokus kepada kedatangan Tuhan saja. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sesama kami, terlebih di tengah himpitan pandemi yang masih kami alami. Dan kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk menghadapi pandemi ini, dan kiranya pandemi ini segera usai sehingga kami dapat berjumpa satu sama lain dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Selamat menjalani kehidupan, selamat menikmati cinta kasih dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.